Tapi, ketegasan Boyan Hodak tersebut gak melulu bertahan di setiap momen. Karena ketika situasinya lagi santai, dia juga bisa berubah menjadi karakter pelatih yang memang santai, yang bisa diajak bercanda. Yang hal tersebut tentu sangat bagus untuk menciptakan atmosfer tim yang sehat. Halo Sobat Bola sekalian. Ya, seperti yang kita semua tahu bahwa Persib Bandung baru aja lolos ke babak 16 besar AFC Champions League tuh. Tentu ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa, sebuah prestasi yang sangat membanggakan, bukan hanya untuk Persib, bukan hanya untuk Bandung, tapi juga untuk Indonesia. Apalagi beberapa bulan yang lalu kita sempat dikecewakan sama kehancuran timnas Indonesia yang gagal lolos ke Piala Dunia. Tapi sekarang, performa gemilang Persib di Asia ini bisa dibilang jadi sebuah obat untuk fans sepak bola Indonesia atas kekecewaan yang telah terjadi sebelumnya. Dan kalau kita tarik lebih jauh lagi ke belakang, sebenarnya Persib di musim lalu ketika tampil di Asia benar-benar hancur kan. Mereka cuma bisa mendapatkan satu kemenangan yang hasilnya mereka gagal lolos fase grup, bahkan cuma finish di peringkat terakhir. Tapi, di musim ini, kegagalan tersebut semuanya berubah drastis. Dari yang tadinya kalahan, sekarang mereka jadi lebih sering menang. Dari yang tadinya permainan mereka mengecewakan, sekarang jadi sangat menjanjikan. Dan kalian sadar gak sih, uniknya perubahan ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat, cuma dalam waktu satu musim. Bayangin satu musim doang loh. Artinya di sini ada sebuah kehebatan, ada sebuah kejeniusan yang ada dalam skuad Persib untuk menyulap skuad mereka dalam waktu yang sesingkat itu. Dan aktor utamanya tentu siapa lagi kalau bukan kejeniusan pelatih kepala mereka, yaitu Boyan Hodak. Nah, ini sangat menarik untuk kita diskusikan lebih dalam karena ini menyangkut faktor utama yang bisa bikin Persib tampil gemilang di musim ini. Dan mungkin sebagian besar dari kita semua banyak yang mikir bahwa kesuksesan Persib di musim ini gara-gara kehadiran pemain yang berkualitas. Memang benar, gak ada yang salah, tapi alasannya gak hanya itu. Ada banyak faktor lain yang lebih dalam lagi. Apa aja faktornya? Nah, itu yang bakal kita bahas di sini. Karena gue di sini mau ngajak kalian buat kita sama-sama memahami tentang bagaimana kejeniusan Boyan Hodak untuk menyulap skuad Persib dalam waktu yang sesingkat itu. Gue bahas ini untuk memberikan pemahaman ke kita semua, sekaligus untuk merayakan kelolosan Persib ke babak 16 besar AFC Champions League tuh. Kalau gitu, bareng gue Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas, biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Langsung aja, faktor yang pertama harus kita pahami bahwa pada dasarnya Boyan Hodak adalah tipikal pelatih yang memiliki identitas permainan yang jelas. Filosofinya itu kuat banget. Apa? Yaitu permainan yang efektif. Nah, dari permainan yang efektif ini, bentuk yang sering ditunjukkan itu bermacam-macam, mulai dari transisi cepat dan terukur, permainan vertikal yang efisien, timing counter yang rapi, serangan balik berkualitas tinggi, sampai efektivitas dalam hal finishing. Adapun penerapannya tentu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, baik itu kondisi lawan, lapangan, bahkan kondisi timnya sendiri. Tapi pokoknya itu yang jadi filosofi utama dari segala macam turunan yang diterapkan oleh Boyan Hodak di lapangan. Dan filosofi tersebut udah diterapkan Boyan Hodak sejak awal kedatangannya di Persib. Artinya proses yang dilakukan untuk mematangkan identitas ini udah dilakukan sejak tahun 2023. Maka karena itu udah menjadi kerangka yang matang. Adapun sekarang dengan bagaimanapun materi pemainnya, bagaimanapun komposisi pemain, semua tinggal menyesuaikan dengan identitas permainan tersebut. Dan uniknya, walaupun permainan mereka mengandalkan efektivitas, artinya mereka gak mengedepankan dominasi dari segi ball position, tapi kalau dari segi permainan, mereka selalu bisa mendominasi. Bahkan kalau kita lihat pertandingan kemarin Persib lawan Bangkok United, di situ Persib memang kalah dari segi position, tapi kalau kita nonton pertandingannya secara full, Persib justru bisa mendominasi permainan. Di situ uniknya, Pak. Mereka benar-benar melakukan pressing ketat di area lapangan lawan, kemudian ketika dapat bola juga mereka selalu build up serangan yang efektif, artinya mereka gak terlalu banyak babi bu, tapi permainan mereka benar-benar berorientasi ke depan, sehingga mereka bisa mendapatkan banyak peluang berbahaya. Kemudian faktor yang kedua adalah peningkatan kualitas individu pemain yang signifikan di posisi kunci.
Nah, bisa dibilang ini adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap peningkatan permainan Persib di musim ini. Kita tahu Persib di musim ini banyak rombak pemainnya, bahkan di starting 11 yang biasa dimainkan di Asia, paling cuma 1 atau 2 pemain musim lalu yang dipertahankan di starting 11. Sisanya berstatus sebagai pemain baru semua, dan perombakan ini bukan serta-merta perombakan biasa, bukan serta-merta merefresh pemain, tapi Boyan Hodak bisa melakukannya dengan tepat sasaran supaya kualitasnya juga bisa ikut naik. Dan itu terbukti, khususnya yang jadi kunci paling penting adalah perekrutan ketika deadline transfer. Yang ketika itu Persib merekrut Tom Haye, Eliano Renders, Federico Barba, dan Andrew Yu. 4 pemain itu jadi jantung utama dari suksesnya permainan Boyan Hodak di musim ini. Kita tahu Persib di awal musim struggle banget, mereka kalah dari Persijap, imbang lawan PSIM, yang hal tersebut jelas jadi kekurangan yang aneh banget buat Persib. Tapi hebatnya Boyan Hodak, kekurangan tersebut bisa dievaluasi dengan tepat karena pemain yang didatangkan benar-benar jadi solusi untuk memperbaiki permainan Persib Bandung. Dan tentu komposisi pemain di musim ini kualitasnya jelas jauh berbeda dengan musim kemarin. Tapi walaupun kualitas pemain udah bagus, sedangkan jika pelatih gak punya kemampuan untuk mengorganisasi pemain-pemain hebat tersebut, tentu percuma, Pak. Dan seperti yang gue bilang di poin pertama, bahwa yang jadi kuncinya adalah identitas permainan. Identitas permainan udah ada, tinggal Boyan Hodak dan para pemain menyesuaikan penerapan di lapangan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang ada. Pokoknya Boyan Hodak juga nggak peduli pemain itu punya spesialisasi kayak gimana. Yang penting mereka harus bisa menyesuaikan sama permainan tim. Harus bisa mengikuti instruksi dari pelatih. Yang hasilnya benar-benar luar biasa meningkat drastis kalau di musim kemarin. Di pertandingan Asia. Karena gap kualitas pemain yang dimiliki Persib dengan klub lain bisa dibilang agak jauh, alhasil mereka cenderung main aman, main safe, lebih banyak nunggu, dan melakukan counter attack. Sepak bola pragmatisnya itu benar-benar real pragmatis banget. Sedangkan di musim sekarang, semuanya berubah, Pak. Boyan Hodak seolah merubah gaya main mereka tapi dengan tetap mempertahankan identitasnya, yaitu efektivitas. Kalau kita lihat di musim ini, Persib bisa tampil dengan intensitas tinggi. Mereka bisa melakukan pressing ketat yang tinggi dan efektif. Bahkan di laga lawan Bangkok kemarin, pelatih Bangkok United itu mengakui bahwa timnya kesusahan mengembangkan permainan gara-gara pressing ketat dan tinggi yang dilakukan oleh para pemain lini serang Persib. Bayangin, Pak, belum nyampe defender loh, itu baru lini serang. Dan hal itu terbukti sangat efektif kan? Karena di laga itu Persib banyak banget dapetin peluang emas, peluang yang terbuka bisa langsung menghadap ke gawang. Kenapa bisa? Karena pressing yang mereka lakukan efektif, sehingga mereka bisa lebih banyak dapat peluang dengan kondisi yang lebih terbuka untuk mereka melakukan serangan. Nah, hal itu yang gak terlihat dan memang berubah drastis dari musim kemarin, sehingga peningkatan permainan itu bisa benar-benar nyata terjadi di musim ini. Kemudian faktor yang ketiga adalah manajemen tekanan dan atmosfer tim yang sangat sehat. Ini jadi faktor yang dipertahankan Boyan Hodak sejak awal kedatangannya di Persib. Seperti yang gue bilang di poin kedua tadi, bahwa percuma kalau pemainnya bagus, pemainnya bintang, tapi kalau pelatihnya nggak punya kapasitas untuk memanage para pemainnya tersebut. Nggak punya kapasitas untuk memanage ruang gantinya. Gue ambil contoh dari Eropa yang sekarang terjadi, yaitu Liverpool dengan pelatihnya Arne Slot. Coba, kurang apa mereka di musim sekarang? Manajemen udah ngasih dukungan penuh. Pemain semahal apapun tetap mereka datengin. Bahkan secara squad harusnya bisa dibilang Liverpool itu nggak kekurangan. Tapi Arne Slot nggak punya kapasitas yang instan untuk memanage kemewahan squadnya tersebut. Dan situasinya sama persis kan kayak Persib di musim sekarang. Segala kebutuhan dari keinginan Boyan Hodak juga bisa dibilang selalu disupport maksimal oleh manajemen Persib. Boyan Hodak minta Tom Haye didatengin, minta Eliano Renders ditebusin. Cuman bedanya Boyan Hodak memang bisa bertanggung jawab atas apa yang dibutuhkannya tersebut. Dan dia benar-benar punya kapasitas untuk memanage ruang gantinya. Jadi bisa dibilang Boyan Hodak itu adalah tipe pelatih yang tegas. Dia pelatih yang gak neko-neko, sangat profesional. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Bisa kita lihat dari kasusnya William Marsilio. Sebenarnya dia udah mendapatkan berbagai macam istilahnya perlindungan atau proteksi atas semua kekurangannya. Cuman karena William yang gak mau berubah, yang attitude-nya sangat buruk, maka Boyan Hodak juga langsung bisa bertindak tegas. Tapi, ketegasan Boyan Hodak tersebut gak melulu bertahan di setiap momen. Karena ketika situasinya lagi santai, dia juga bisa berubah menjadi karakter pelatih yang memang santai, yang bisa diajak bercanda. Yang hal tersebut tentu sangat bagus untuk menciptakan atmosfer tim yang sehat. Sehingga wajar kalau Boyan Hodak bisa bikin anak asuhnya punya mentalitas yang tinggi ketika bertanding, karena itu hasil dari ketegasan yang diterapkan oleh Boyan Hodak. Tapi, pemain juga bisa tetap merasa nyaman. Mereka tidak sepenuhnya merasa terbebani karena Boyan Hodak juga berhasil menciptakan atmosfer tim yang sehat sehingga mereka bisa tetap enjoy dari segi psikologis.
Jadi itu, penjelasan tentang kejeniusan Boyan Hodak yang berhasil menyulap skuad Persib dari yang tadinya babak belur di Asia menjadi tim yang sangat superior di Asia hanya dalam waktu yang singkat. Pada dasarnya, memang ini adalah buah dari kerja keras semuanya, baik itu dari manajemen yang mendukung penuh segala macam kebijakan dan keinginan yang dibuat oleh pelatih, kemudian hasil dari kerja keras para pemain yang punya kualitas juga, tapi semua itu bisa terjadi tentunya karena peran dan kontrol dari Boyan Hodak. Artinya bisa disimpulkan bahwa Boyan Hodak merupakan pelatih yang sangat jenius dan berkualitas. Mungkin sebagian dari kalian ada yang khawatir terkait status dari Boyan Hodak, tapi tenang aja, menurut info yang gua dapat sebenarnya Boyan Hodak juga udah sepakat untuk perpanjang kontrak. Cuman emang belum diumumkan karena ya momennya masih belum pas. Mungkin nanti di putaran kedua atau menjelang kontraknya habis pasti bakal diumumkan. Dan sekarang pendapat kalian gimana tentang Boyan Hodak? Silahkan tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gua Zidane Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!